Baik, materi kita kali ini itu mengenai desain engineering ya, atau rekayasa desain atau perancangan. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, introduction, design quality, kemudian desain konsep, dan desain model. Oke, kita cerita dulu. Di sini ada quote, ada 5 quote tentang desain. Ya, kita baca satu-satu. Yang pertama, pertanyaan tentang apakah diperlukan atau desain yang cukup terjangkau. Intinya, desain tidak bisa dihindari. Alternatif untuk desain yang baik adalah desain yang buruk, bukan tidak ada desain sama sekali. Menurut Douglas Martin. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin membangun sebuah perangkat lunak, minimal ya minimal apa yang akan kita buat itu ada rancangannya. Walaupun rancangannya itu misalnya tidak cukup baik pada saat akan kita implementasikan, tapi bukan berarti bahwa dia tidak ada rancangan sama sekali. Sama seperti misalnya nonsen bahwa ada orang yang bilang bahwa dia ngoding, dia membuat program tetapi tidak pakai perancangan karena tidak ada rancangan yang didokumentasikan. Tidak mungkin. Walaupun dia tidak mendokumentasikan rancangannya, pasti ada di sini, ada di kepalanya. Nah, itu ya, itu maksudnya. Oke, yang kedua, Anda dapat menggunakan penghapus di meja gambar atau palu di lokasi konstruksi. Nah, ada juga yang menganggapnya seperti itu bahwa ngerancang itu bisa saja mau gambarnya dimanapun ya bisa kita anggap dia sebagai hasil rancangan. Ya walaupun misalnya kita gambarnya di sebuah meja atau di lokasi pada saat ke lokasi ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, publik lebih akrab dengan desain yang buruk daripada desain yang baik. Jika pada dasarnya dikondisikan untuk lebih memilih desain yang buruk karena itulah yang terjadi. Ya, desain yang baru menjadi akan mengancam terhadap kelangsungan hidup sistemnya, yang lama justru lebih meyakinkan. Nah, ini ada quote seperti ini ya bahwa kadang-kadang desain yang dianggap buruk itu malah justru diimplementasikan seperti itu. Ya. Kemudian kesalahan umum yang dilakukan orang ketika mencoba merancang sesuatu yang benar-benar mudah adalah meremehkan kecerdikan orang yang bodoh. Nah, jangan artinya bahwa kita tidak boleh meremehkan seseorang yang sudah merancang sistem yang akan kita bangun. Kemudian yang berikutnya, every now and then go away, have a little relaxation. For when you come back to your work, your judgment will be surer. Nah, ini ya, eh, mau apapun judge atau judgment terhadap apa yang kita buat, go away aja gitu. Let it flow aja gitu ya, mengalir aja gitu ya. Jangan hiraukan terhadap orang-orang yang ibaratnya menyepelekan kita seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah teori tentang tujuan desain, di mana yang pertama, desain adalah di mana kebutuhan pelanggan, kebutuhan bisnis, dan pertimbangan teknis semua datang bersama-sama dalam perumusan produk atau sistemnya. Ya, itu sebenarnya kebutuhan dari si customer yang membutuhkan sistem kita. Kemudian yang kedua, model desain menyediakan detail tentang struktur data perangkat lunak, arsitektur, antarmuka, dan komponen. Tentu saja pada saat kita mau melakukan desain, yang kita desain ya ini juga gitu ya, struktur datanya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, interface-nya, dan komponen-komponen lainnya. Kemudian yang ketiga, model desain dapat dinilai untuk kualitas dan ditingkatkan sebelum coding yang dihasilkan dan tes dilakukan. Nah, makanya kita bisa melihat desain itu berkualitas atau tidak sebelum ngoding itu kelihatan dari desainnya gitu ya seperti apa. Misalnya ada pertanyaan, apakah desain mengandung kesalahan, inkonsistensi, atau kelalaian? Apakah ada alternatif desain yang lebih baik? Bisa desain diimplementasikan dalam batasan jadwal dan biaya yang telah ditetapkan. Seperti itu ya, tujuan dari desainnya sendiri. Kemudian ada lagi lanjutannya, seorang desainer harus berlatih diversifikasi atau membedakan dan konvergensi atau memusatkan.
ya. Jadi perancang memilih dari komponen desain, solusinya, pengetahuannya, kemudian melalui katalog, buku pelajaran dan pengalaman. Jadi perancang memang harus jelas komponen-komponen apa saja yang akan dipakai. Kemudian perancang kemudian memilih unsur dari koleksi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh persyaratan teknik dan analisis pemodelan. Kemudian yang ketiga, berbedanya tadi terjadi karena alternatif dipertimbangkan dan ditolak sampai satu konfigurasi tertentu komponen yang dipilih. Ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah software design adalah sebuah proses iteratif di mana kebutuhan diterjemahkan ke dalam blueprint untuk membangun perangkat lunak. Nah ini ya, bahwa untuk mendesain perangkat lunak itu sendiri ada beberapa kebutuhan yang perlu kita dokumentasikan dalam dokumen-dokumen ya karena ini sangat penting untuk membangun sebuah perangkat lunak. Oke. Nah, ini model dari analisis model dan desain model. Kadang kalau kita lihat seperti ini, analisis model itu atau model di dalam analisis atau tahap analisis itu justru lebih besar dibandingkan dengan desain model. Seperti yang sudah saya jelaskan beberapa poin yang lalu ya, bahwa pada saat kita melakukan desain itu akan lebih gampang kalau kita sudah menganalisisnya secara detail ya. Kan minggu lalu kita sudah buat skenario, kita sudah buat objek, kita sudah buat kelas, kita sudah buat struktur, hierarki, hubungan, dan seterusnya, sehingga kita akan lebih gampang dalam mendesain. Salah satu yang sudah kita buat kan yang minggu lalu itu adalah dengan membuat use case diagram. Ya, apa saja? Nah, untuk analisis model yang berasal, misalnya kita sudah membuat skenario di mana di dalamnya sudah ada use cases-nya, ya, di dalamnya nanti akan kita buat use case diagram, activity diagram, swim lane diagram. Nah, ini kan masuk di dalam fase interface design. Jadi rancangan yang antarmuka, ya, masuk dalam kategori untuk desain model di desain interface. Kemudian yang berikutnya adalah flow oriented elemen ya. Elemen yang berorientasi alir data, contoh desainnya data flow diagram, control flow diagram, processing naratif itu masuk dalam kategori dari desain model, itu adalah komponen level design, kemudian masuk dalam kategori interface design dan juga masuk dalam kategori architectural design dari analisis ini ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah class based element, di mana nanti akan kita buat kelas diagram, analysis package, CRC model, collaboration diagram, itu masuk dalam kategori komponen level design, kemudian architectural design, dan data atau class design. Dan yang terakhir itu adalah behavioral elements yang nanti kita akan bentuk state diagram dan sequence diagram itu masuk dalam kategori components level design dan interface design. Nah ini ya, ini kenapa analis model dianggap lebih banyak kerjaannya dibandingkan dengan tahap desain. Karena apa? Karena kita mendesain itu berdasarkan hasil analisis, ya, berdasarkan hasil analisis. Oke. Nah, kelanjutannya bahwa setiap elemen dari model analisis itu menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat 4 model desain tadi, di mana desain data atau kelas itu mengubah kelas analisis ke dalam kelas desain bersama dengan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Jadi kalau kita bicara tentang desain data atau kelas ini nanti akan membentuk kelas diagram ya, nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian yang kedua itu adalah desain arsitektur, itu mendefinisikan hubungan antara elemen struktural utama dari perangkat lunak, di mana di situ ada gaya arsitekturnya, pola desainnya yang nanti akan membantu mencapai persyaratan yang ditetapkan untuk sistem. Kemudian yang berikutnya itu adalah desain antarmuka, itu menjelaskan bagaimana software berkomunikasi dengan sistem yang beroperasi dengan itu dan dengan manusia yang menggunakan. Jadi interface-nya yang tadi sudah saya jelaskan, diagram-diagramnya apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah desain tingkat komponen yang pas ya. Itu mengubah elemen struktural dari arsitektur perangkat lunak menjadi deskripsi prosedur dari komponen software. Ini nanti akan terlihat dari beberapa diagram yang nantinya juga bakal Anda buat berdasarkan kasusnya masing-masing. Nah,
Sehingga digambarkan seperti ini, jadi masuk dalam kategori komponen level design itu class based model, flow oriented model, behavioral model. Masuk dalam kategori interface design itu adalah skenario based model, flow oriented model, dan behavioral model. Masuk dalam kategori arsitektur design itu adalah class based model, kemudian flow oriented model. Yang terakhir itu adalah data atau class design masuk dalam kategori class based model dan behavioral model. Ya. Oke, berikutnya adalah, nah bagaimana ada beberapa panduan untuk mengatur di dalam tahap desain perangkat lunak. Yang pertama, periksa model domain informasi dan desain struktur data yang sesuai untuk objek data dan atribut. Nah, jadi kita harus tahu juga struktur data, kan Anda udah belajar struktur data di mana di dalamnya terdiri dari atribut, field, ya, record, dan seterusnya yang berasal dari objek data yang nanti juga akan membentuk sebuah kelas. Di dalamnya pasti ada atributnya. Kemudian yang kedua, menggunakan model analisis, pilih gaya arsitektur yang sesuai untuk perangkat lunak. Jadi yang ketiga adalah partisi model analisis ke dalam subsistem desain dan mengalokasikan subsistem ini ke dalam bentuk arsitektur, ya, di mana dia contohnya desain antarmuka subsistem dan mengalokasikan kelas analisis dan fungsi masing-masing subsistem. Nanti kita akan melihat ini teori ini apakah sudah sesuai dengan teori ini atau tidak nanti yang objek oriented ya. Yang keempat itu adalah create satu set kelas desain atau komponen di mana di dalamnya itu akan menerjemahkan setiap analisis definisi kelas ke dalam kelas desain, kemudian memeriksa setiap kelas desain terhadap kriteria desain, mempertimbangkan masalah inheritance-nya, warisannya, ya, turunannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan metode yang terkait dengan masing-masing kelas desain. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan memilih pola desain untuk kelas desain dan subsistem. Ini bicara, yang keempat ini bicara tentang sebuah kelas, di mana seperti yang saya jelaskan beberapa teori yang lalu, kelas itu dibentuk karena ada objek yang sudah kita buat di dalam tahap skenario. Ini masih ada sambungannya. Yang kelima, desain antarmuka diperlukan dengan sistem eksternal atau perangkat yang lain tentu saja. Kemudian desain antarmuka terhadap penggunanya, kemudian melakukan desain komponen tingkat. Kemudian yang kedelapan adalah mengembangkan physical atau deployment model di mana akan menampilkan letak fisik dari sistemnya, mengungkapkan komponen yang akan berlokasi di mana dalam lingkungan komputasi. Ini semua masuk ke dalam object oriented. Oke, yang berikutnya adalah kita akan bicara tentang desain quality atau kualitas sebuah desain. Nah, pentingnya desain adalah sebuah kualitas. Jadi semakin bagus desainnya, maka bisa kita katakan semakin berkualitas hasilnya. Ya, desain itu adalah tempat di mana kualitas itu dimina, di mana dia menyediakan representasi perangkat lunak yang dapat dinilai untuk kualitas, kemudian akurasi, menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi produk jadi atau sistem perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai dasar untuk semua kegiatan rekayasa perangkat lunak yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah tanpa desain kita beresiko membangun sebuah sistem yang tidak stabil. Nah, artinya bahwa semakin besar resiko kalau kita tanpa mendokumentasikan sebuah desain walaupun sekecil apapun, ya akan gagal jika perubahan kecil yang dibuat mungkin sulit untuk mengujinya, tidak dapat dinilai untuk kualitas, kemudian dalam proses perangkat lunak saat waktunya singkat dan sebagian besar anggaran yang telah dikeluarkan. Kemudian kualitas desain itu akan dinilai melalui serangkaian tinjauan dari teknis kegiatan secara formal atau secara resmi. Nah, apa tujuan dari desain yang baik ya? Desain yang baik itu harus mengimplementasikan semua persyaratan eksplisit yang terkandung dalam model analisis. Artinya bahwa semua yang sudah kita uraikan di tahap analisis itu semuanya juga harus diimplementasikan ke dalam tahap desain. Yang kedua itu adalah desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dimengerti bagi mereka yang untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan coding dan bagi mereka yang menguji dan mendukung perangkat lunak.
Jadi itu sebagai panduan juga ya, hasil desain itu untuk codingnya nanti. Kemudian berikutnya adalah desain harus menyediakan gambaran yang lengkap dari perangkat lunak, menangani data, fungsional, dan domain perilaku dan perspektif implementasi. Nah, ada beberapa pedoman di dalam kita katakan bahwa desainnya itu berkualitas. Itu yang pertama adalah sebuah desain itu harus menampilkan arsitektur yang telah dibuat dengan menggunakan gaya arsitektur yang dikenali atau polanya. Kemudian yang kedua, terdiri dari komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik desain yang baik. Kemudian yang ketiga, dapat diimplementasikan dalam bentuk yang evolutionary. Evolutionary itu artinya berkembang terus ya, berevolusi sehingga memfasilitasi implementasi dan pengujian. Kemudian yang kedua, sebuah desain harus modular. Artinya bahwa perangkat lunak harus secara logis dipartisi menjadi beberapa elemen subsistem. Kemudian yang ketiga, sebuah desain harus berisi representasi yang berbeda dari data, arsitektur, antarmuka, dan komponen. Dan yang keempat, sebuah desain harus menuju struktur data yang sesuai untuk kelas yang akan diimplementasikan dan digambarkan dari pola data yang dikenal. Ini kita semua akan bahas semua di dalam diagram-diagram yang nantinya akan kita buat di dalam tahap desain ini. Kemudian yang kelima, sebuah desain harus menuju komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional yang bebas atau yang independen. Kemudian yang keenam, sebuah desain harus menuju antarmuka yang mengurangi kompleksitas hubungan antara komponen dan dengan lingkungan eksternalnya. Yang ketujuh, sebuah desain harus diturunkan menggunakan metode berulang yang diatur oleh informasi yang diperoleh selama analisis persyaratan perangkat lunak. Kemudian sebuah desain harus direpresentasikan menggunakan notasi yang secara efektif dapat mengkomunikasikan apa maknanya. Ya, nah kita akan bicara tentang konsep desain. Jadi dalam konteks desain itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah abstraksi, di mana abstraksi itu dibagi dalam dua, yaitu yang pertama adalah procedural abstraction, dan yang kedua adalah data abstraction. Procedural abstraction itu adalah urutan instruksi yang memiliki fungsi tertentu dan terbatas, sedangkan data abstraction itu adalah sekumpulan data yang menggambarkan objek datanya. Ini juga sudah tergambar ya daripada pada saat kita sudah membuat skenario ya, use case-nya apa, datanya apa, objeknya apa, dan kelasnya apa. Kemudian yang kedua, arsitektur. Struktur keseluruhan dari perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integritas konseptual untuk sistem terdiri dari komponen, konektor, dan hubungan. Ya, kemudian patternnya, polanya, sebuah struktur desain itu dapat memecahkan masalah desain tertentu dalam konteks tertentu. Ini memberikan gambaran yang memungkinkan desainer untuk menentukan apakah pola yang berlaku, apakah pola dapat digunakan kembali, dan apakah pola dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan pola yang serupa atau yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah modularity secara terpisah dengan nama dan nama alamat komponen, yaitu modul yang terintegrasi untuk memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, membuat perangkat lunak intelektual yang dikelola sehingga dapat memahami jalur kontrol, rentang referensi, jumlah variabel, dan kompleksitas keseluruhan konsepnya ya. Nah, yang berikutnya adalah information hiding. Jadi perancangan modul sehingga algoritma dan data lokal yang terkandung di dalamnya tidak dapat diakses untuk modul yang lain. Jadi dia berasal dari modulnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah hal ini memaksa kendala akses ke kedua prosedural, yaitu pelaksanaan, detail, dan struktur data lokal. Dan yang berikutnya adalah functional independence. Modulnya memiliki single-minded fungsi dan penolakan terhadap interaksi yang berlebihan. Kemudian high cohesion, modul hanya untuk melakukan tugas. Kemudian low coupling, ya, modul memiliki jumlah terendah dari koneksi yang diperlukan dengan modul yang lain. Kemudian stepwise refinement-nya, silakan dibaca, refactoring-nya, kemudian dan desain klasis yang nantinya juga akan kita bentuk kelas diagram di dalam hal ini ya, Kemudian, nah ini ada teori tentang tipe-tipe dari perancangan klasis, perancangan kelas, ya.
Yang pertama ada beberapa kelas ya, user interface classes. Nah, ada kelas yang secara langsung itu berinteraksi dengan user. Jadi didefinisikan semua abstraksi yang diperlukan untuk interaksi manusia komputer biasanya melalui metafora objek dunia nyata. Jadi ini sama seperti kita buat struktur kelas, nah, ya, di mana di dalamnya kan ada kelas yang berinteraksi dengan sistem. Nah, ini ya bisa masuk dalam kelas ini. Kemudian yang kedua, bisnis domain classes diperbaiki dari kelas analisis mengidentifikasikan atribut, jasa atau metode yang diperlukan untuk mengimplementasikan elemen dari domain. Nah, ini kan masuk dalam kategori kita menguraikan dalam sebuah kelas itu di mana dia terdiri dari atribut dan metode. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah proses klasis di mana mengimplementasikan abstraksi bisnis yang diperlukan untuk mengelola kelas domain bisnisnya. Persistent klasis mewakili menyimpan data. Kemudian yang berikutnya adalah sistem klasis. Ini semua nak itu akan kita atau mungkin juga ada beberapa poin di dalam sini yang akan Anda buat di dalam pembuatan kelas diagram. Nah, ini ciri-cirinya ya atau karakteristik dari kelas desain di mana terbentuk dengan baik itu bahwa dia harus komplit dan sufficient ya. Kemudian silakan dibaca teorinya. Primitives ya, primitif itu artinya dia fokus pada satu hal saja, high, high cohesion dan low coupling. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini gambar dari desain model tadi sudah saya jelaskan juga ya, di mana dia terdiri dari komponen level design, interface design, architectural design, atau yang berikutnya adalah data atau class design. Sudah ini. Ini dimensi dari model desain yang masuk dalam abstraction dimension mulai dari low sampai dengan high di sini ya, yang berasal dari hasil analisis ya. Nanti akan membentuk desain ya, akan membentuk desain beberapa elemen-elemen ini ya. Baik itu mulai dari kelas elemen, arsitektur elemen, interface elemen, komponen level elemen maupun deployment level elemen. Nah, ini abstraction missionnya yang juga berasal dari analisis model dari high menuju ke low-nya. Ya, Anda bisa lihat kayak misalnya kelas diagram berasal dari analisis model juga akan membentuk desain kelas ya yang akan didefinisikan oleh tahap desain dalam bentuk seperti ini bisa Anda lihat ada yang namanya collaboration diagram ya sampai dengan kelas diagram dan seterusnya. Silakan dibaca. Ini introduction-nya ya, bahwa model desain itu ada dua dimensi, ada yang namanya horizontal dan ada yang namanya vertikal. Kemudian elemen desainnya itu banyak menggunakan UML yang sama dengan model analysis. Ya, silakan dibaca aja. Kemudian ini kesimpulan ya, kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan dibaca saja. Elemen-elemennya juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, silakan dibaca. Oke, itu saja materi atau teori tentang desain secara umum. Ya, nanti kita akan belajar atau akan saya jelaskan desain yang lain yang merupakan contoh dari tools ya, tools atau alat bantu di dalam penggunaan atau pembuatan desain dari perangkat lunak. Itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini.